Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam renungan pagi. Biarlah renungan ini akan menguatkan, meneguhkan perjalanan kehidupan kita. Adapun tema untuk renungan kita pagi hari ini adalah kompromi dengan dosa. Pembacaannya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13. Adapun nats yang akan kita baca itu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 34a yang demikian firman Tuhan. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Manusia dalam hidupnya kadang berkompromi dan berbagai hal, termasuk di dalamnya berkompromi dengan dosa. Keadaan ini disebabkan karena seringnya manusia melakukan perbuatan yang bersifat melanggar, sehingga ia menjadi kebal dan tidak merasa lagi bahwa yang dilakukannya itu adalah dosa. Berkompromi dengan dosa berarti tidak memperdulikan larangan atau perintah yang Tuhan tetapkan. Sikap seperti ini adalah sikap yang sangat berbahaya karena akan membawa seseorang bersikap melawan Tuhan. Salomo adalah salah seorang tokoh dalam Alkitab yang memiliki sikap kompromi dengan hal-hal yang berbau dosa. Apa dosanya? Ia menyembah berhala, ayat 1 sampai 8. Padahal Allah telah beberapa kali memperingatkan dia supaya tidak mengikuti ilah-ilah lain. Tetapi apa yang dilakukan? Dalam ayat yang ke-10 mengatakan bahwa ia tak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Salomo tidak mengindahkan larangan Tuhan, berkompromi dengan dosa, penyembahan berhala, dosa yang mendukakan Allah. Apa konsekuensi dari sikap kompromi Salomo selama ini? Di dalam ayat yang ke-11 menuliskan bahwa kerajaan Salomo akan dikoyakkan dan diberikan kepada hambanya sendiri. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga memiliki sikap yang sering berkompromi dengan dosa? Apa saja yang sering kita kompromikan selama ini? Mungkin kita menganggap bahwa berbohong adalah dosa kecil, sehingga kita mengkompromikannya. Ingat, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar atau kecil. Semua dosa adalah sama di hadapan Allah. Alkitab merupakan suara Tuhan yang memperingatkan kita akan dosa. Kita tidak memiliki pengenalan yang dalam akan firman Tuhan sehingga kita berkompromi. Dan konsekuensinya adalah kita akan hidup terus dalam dosa. Sebab itu, mari kita selalu mencerminkan dari Alkitab, sehingga kita dijauhkan dari sikap kompromi dengan dosa. Dan kita berkata tidak, berkata dengan tegas terhadap dosa. Terhadap dosa, orang percaya harus dapat mengembangkan sikap menentang atau melawan, sehingga kita tidak terjerat dalam dosa, dan terus-menerus kita bergelut dengan dosa. Bapak Ibu, umat Tuhan tidak dengan mudah berkompromi dengan dosa karena dia berpegang teguh kepada kebenaran. Dan mari kita mohon kuasa darah Kristus memampukan kita untuk hidup kudus, hidup suci, dan berkenan kepada Allah, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak berkompromi dengan dosa. Karena dosa apapun juga ada konsekuensi yang harus kami tanggung. Maka itu ajari kami untuk kami berpegang kepada kebenaran-Mu. Ajari kami untuk kami terus memandang kebenaran sebagai jalan hidup. Kebenaran sebagai terang dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini.
Sertai kami, agar kami tetap bisa menjaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali mengecewakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita terus dapat berjalan dalam jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Haleluya. Amin.